Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Safutri, NPM 18111100127 dari kelas G semester 5 Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di video kali ini saya akan mempraktekkan percobaan sifat-sifat air dengan mata kuliah IPA SDMI dengan dosen pengampu Ibu Ayu Nur Saumi. Sebelum melakukan praktek percobaan sifat-sifat air, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu air dan manfaat serta fungsi air. Langsung saja kita lihat video yang satu ini. Air merupakan zat terpenting bagi kehidupan setiap makhluk yang ada di bumi. Karena air adalah sumber kehidupan dan tanda kehidupan. Air adalah benda tak berwarna, tak berbau, dan tak berasa. Secara alami, air mengandung berbagai macam zat yang larut di dalamnya seperti unsur-unsur hara yang sangat berguna bagi tumbuhan dan garam-garam mineral yang diperlukan bagi kehidupan manusia. Fungsi dan manfaat air sangat banyak sekali karena hampir semua makhluk hidup membutuhkan dan menggunakan air. Air memiliki peran bagi manusia untuk mencuci pakaian, mencuci makanan, untuk minum, dan masak. Sifat air yang pertama adalah air menempati ruangan. Sebelum kita melakukan percobaan, terlebih dahulu kita harus menyiapkan alat dan bahan-bahannya. Alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama gelas, kemudian mangkuk, dan yang terakhir adalah botol. Dan tidak lupa air. Setelah itu, kita tuangkan air ke dalam wadah yang sudah tersedia. Yang pertama akan kita tuangkan ke dalam gelas secara penuh. Kemudian kita tuangkan air ke wadah yang kedua, yaitu mangkuk, hingga terisi dengan penuh. Dan yang terakhir kita isi pada botol hingga penuh juga. Setelah 3 wadah ini terisi air penuh, lalu kita amati apakah benar bahwa air menempati ruangan, mulai dari gelas, mangkuk, dan botol. Hal ini membuktikan bahwa benar sifat air menempati ruangan yang telah diisi dengan air sesuai dengan wadah. Sifat air yang kedua adalah air meresap melalui celah kecil. Sebelum kita melakukan percobaan, terlebih dahulu kita menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama mangkuk, yang kedua gelas, yang ketiga kain, dan yang keempat adalah tisu serta air. Setelah itu, kita tuangkan air ke dalam mangkuk yang telah disediakan. Kemudian kita tuangkan air ke dalam gelas. Setelah itu, kita masukkan kain ke dalam mangkuk yang sudah terisi air. Kemudian tisu kita masukkan ke dalam gelas yang sudah terisi dengan air. Setelah itu kita amati apakah benar sifat air meresap melalui celah-celah kecil.
bisa kita lihat bahwa air meresap melalui celah-celah kecil. Dan tisu. Hal ini membuktikan bahwa air meresap pada celah-celah kecil. Sifat air yang ketiga adalah air mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat rendah. Bahan dan alat yang kita butuhkan yaitu toples sebagai penyangga, kemudian ada pecahan asbes, kemudian ada mangkuk dan air. Langkah pertama yaitu kita menuangkan air dari tempat tinggi menuju tempat rendah. Bisa kita amati bahwa memang terbukti bahwa air mengalir dari tempat tinggi menuju tempat rendah. Terbukti dari mangkuk yang sudah terisi penuh oleh air. Sifat air yang keempat yaitu permukaan air yang tenang selalu datar. Sebelum kita melakukan percobaan, terlebih dahulu kita menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama, gelas. Yang kedua mangkuk, dan yang ketiga botol, serta air. Langkah pertama yaitu kita menuangkan air ke dalam gelas. Kita tuangkan air ke dalam mangkuk. Dan yang terakhir kita tuangkan air ke dalam botol. Setelah itu kita amati satu persatu apakah air memiliki permukaan yang tenang bila ditempatkan pada tempat yang datar. Hal ini membuktikan bahwa permukaan air yang tenang selalu datar. Sifat air yang kelima yaitu air melarutkan beberapa zat. Sebelum kita melakukan praktek percobaan, terlebih dahulu kita menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu air, lalu gelas, kemudian garam, gula, pewarna, dan minyak. Langkah pertama yaitu kita tuangkan terlebih dahulu air ke dalam gelas-gelas. Setelah gelas terisi penuh dengan air, kita tuangkan garam ke dalam gelas pertama. Kemudian kita aduk. Dan tunggu beberapa saat. Kemudian kita langsung menuangkan gula ke dalam gelas nomor 2. Kemudian diaduk. Dan diamkan beberapa saat. Kemudian kita tuangkan pasta pewarna ke gelas nomor 3. Kemudian kita aduk juga. Dan yang terakhir adalah minyak. Kita tuangkan minyak ke dalam gelas nomor 4. Kemudian kita aduk.
Setelah itu kita amati keempat gelas ini, apakah memang benar sifat air adalah melarutkan beberapa zat. Kita lihat gelas yang pertama, yaitu pada garam. Garam telah terlarut dalam air. Yang kedua, gula, yaitu memang benar bahwa air melarutkan beberapa zat, yaitu gula terlarut dalam air. Dan yang ketiga adalah pewarna. Dan yang keempat adalah minyak. Pada percobaan yang keempat, yaitu minyak tidak terlarut dalam air. Berarti hal ini membuktikan bahwa sifat air yaitu melarutkan beberapa zat. Yang keenam yaitu menekan ke segala arah. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu jarum dan air. Setelah itu kita buktikan apakah air menekan ke segala arah dengan cara kita tusuk. Hal ini membuktikan bahwa air menekan ke segala arah, baik dari sisi samping, sisi depan, dan sisi belakang. Air yang ketujuh yaitu air dapat berubah wujud. Sebelum kita melakukan percobaan, terlebih dahulu kita harus menyiapkan bahan dan alatnya. Bahannya yaitu air yang sudah dimasukkan ke dalam kantong plastik, kemudian disimpan dan dimasukkan ke dalam kulkas atau pendingin ruangan. Setelah ditunggu beberapa jam, dia akan berubah menjadi wujud benda padat. Nah, itu tadi praktek percobaan sifat-sifat air yang telah kita laksanakan. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.